Kalau dulu masih zaman saya ya sulit, kitab-kitabnya susah mencarinya. Tapi sekarang ini tinggal kita mau atau tidak, mau banding atau tidak. Orang ini baru kuat akidahnya, keyakinannya, kalau sudah bisa membanding, membedakan ya, antara hak dengan batil, haram dan halal, bid'ah dan sunnah, dan sampai mengetahui perkara-perkara yang bersifat syubhat. Nah, kalau orang itu betul-betul waro, hati-hati, jangankan sing terang-terangan, sing samar-samar pun nggak mau, takut jatuh kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau ibadah, periksa dulu, adakah perintahnya, adakah contohnya. Jangan jalan pintas potong kompas. Yang mendengarkan, audiennya itu, mustami'innya lebih tahu. Ini amat mungkin, dan saya yakin, yakinnya ini. Mungkin saya nggak tahu, apalagi saya ini sudah jauh ketinggalan zaman. Ya masih manual, visual, tradisional. Tak kenal HP, tak kenal laptop, tak kenal apa-apa. Asli, kuno. Jadi susah. Nggak punya HP kan, tidak pernah megang. Ya punya dulu HP itu, HP yang kuno itu, sekarang sudah nggak laku gitu. Menerima yang nggak bisa, ngirimnya juga tidak bisa. Padahal dulu itu HP saya itu termasuk nomor 1. Kenapa? Orang belum punya HP Arab, saya sudah punya HP Arab. HP saya sebenarnya Arab itu. Fungsinya apa? Kalau saya tanya hadis, nah, kirimi, tas hadis gimana, bagaimana teksnya, kirim, itu fungsinya. Terus tahayul itu hampir mirip dengan khurafat. Khurafat itu berita yang tidak diketahui ujung pangkalnya, tahu-tahu sudah menyebar. Nah, kalau sudah menyebar ini bagaikan pohon beringin. Tahu kan pohon beringin? Pohon beringin itu kalau lama bertahun-tahun aslinya itu hilang kan? Pohonnya itu hilang, cuma akarnya pun juga jadi pohon, terus menyebar kemana-mana. Susah dicabut. Itulah kalau bid'ah adalah menyebar. Ya kata Stadiron tadi, ini laksana api. Mumpung belum besar, nah cepat dipadamkan. Kalau besar itu nanti gara-gara secuil korek api itu bisa membakar satu kampung kalau dibiarkan. Ya tentunya dengan kode etik, ya, dengan intonasi yang bagus. Karena mencegah kemungkaran ini dengan amar ma'ruf itu agak beda. Mengajak kebaikan ini walaupun nggak mau, biasanya nggak marah biasanya ini. Tapi kalau satu kemungkaran ada yang mencegah, menasihati, salah nggak mau malah marah. Kalau marah sih lumayan, ya memang marah. Kadang-kadang yang saya dituduh
sesat, dituduh aneh, dituduh bodoh, aliran baru, langsung divonis bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya kenapa kok dengan secepat itu Anda memvonis bukan Ahlussunnah wal Jamaah? Jawabnya sepele, simple, tidak bermadhab kepada Imam Syafi'i. Nah, itu jawabnya. Apa kita harus bermadhab kepada Imam Syafi'i? Ada yang menjawab, iya. Ya dengan kebodohan mereka, orang Indonesia itu harus bermadhab ke Imam Syafi'i. Alasannya apa? Karena ada di timurnya Arab. Sama sekali tidak ilmiah, tidak syar'i. Padahal beliau sendiri, Imam Syafi'i, tidak memberikan instruksi supaya bermadhab kepada dirinya. Sekalipun sarananya telah lengkap, komplit ini, gak satu kekurangan apapun, tetap yang namanya bid'ah, yang namanya syirik tidak akan makin susut, karena nas telah mendahului bahwa umat manusia, khususnya umat Islam ini, makin lama itu makin asing. Nah sekarang ini sudah betul-betul asing. Oleh karena asing, kadang-kadang itu kita sendiri ini sedih, gelisah, karena tidak punya teman, apalagi selalu dikritik oleh mereka ini. Ini kalau kita tidak punya pendirian yang kokoh, insya Allah kita akan balik arah. Sering kita jumpai, sebetulnya dia tuh ngerti bahwa ini al-haq, cuma tekanan dari kanan dan kiri ini nggak kuat, akhirnya ditinggal kebenaran ini. Maka memegang kebenaran ini laksana memegang bara api, dipegang panas, dibuang apa? Mati, padam. Ya kita harus bersabar. Insya Allah ya, kalau kita didukung ya, oleh satu ilmu pengetahuan, agar kita makin mantap, tidak akan goyah. Kumpul siapapun tidak minder, tidak takut, karena punya ilmu, punya akidah. Tapi kalau akidahnya ini tidak kuat, bingung malah. Bisa-bisa diwarnai bukan mewarnai, bukan berpengaruh tapi terpengaruh, bahkan ikut mereka. Maka saya jujur saja ya, sejak dulu saya bilang ini, asimilasi itu saya nggak mau ini. Artinya ya, terutama bagi yang perempuannya Ahlussunnah, ahli ngaji, terus dapat jodoh alul bid'ah, insya Allah kalah nanti itu. Maka diusahakan mudah-mudahan ya, dapat jodoh sesama Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab kalau tidak sama ya, pasti rasa ketenangan itu nggak ada. Kalau ada ya semu, diam, tapi ya gak suka. Insya Allah kalau nggak sama pasti cekcok itu, pasti tidak boleh tidak itu. Tapi kalau anaknya Ahlussunnah, menantunya Ahlussunnah, ibunya Ahlussunnah, sampai pembantu Ahlussunnah, tenang itu, sama, nggak ada masalah. Kalau toh ada masalah perkara kecil, termasuk perkara furu yang memang nasnya tidak qot'i, bersifat doni, atau memang itu hukum itu keluar dari jalur ijtihad sehingga mengalami perbedaan antar Ahlussunnah, bukan menjadi sunnah, enggak, tidak ada. Insya Allah kalau kita ini sudah yakin satu-satunya akidah yang lurus tidak ada lain kecuali mengikuti sunnah Rasulullah melalui pemahaman salafus soleh, sahabat-sahabatnya, karena beliau-beliau itu yang tahu persis
sunnah Rasulullah sampai kepada kita sekalian. Maksudnya amruna fawradun itu yaitu ghairu makbulin, tidak diterima, ditolak. Alhamdulillah kita semua telah berada di dalam bingkai koridor Ahlussunnah. Tapi ini dipertahankan sampai ajal kita datang masing-masing atau bersamaan. Pasti kalau tantangan, rintangan, gangguan dari orang luar sih lumayan. Terkadang itu dari dalam. Saya pun dari dalam itu yang paling terasa itu. Dari luar ya paling-paling kalau kapan ketemu, tapi dari dalam tiap hari tiap kumpul di rumah. Itu tuh pengku, kaku, gak gelem menghormati orang lain dan lain sebagainya. Nah, baru hal na'budullaha, hal adakah atau apakah na'budu kami menyembah Allah kepada Allah khaufan dalam keadaan khawatir atau takut, wa tama'an dan mengharap. Ya, itu. Apalagi itu cemas. Karena Allah berjanji ngancam kepada orang yang tidak mau taat. Tentu kita takut. Dan Allah berjanji kepada orang yang taat, janjikan kenikmatan di surga, bahagia di surga. Bagi orang yang melanggar, suatu kebinasaan, siksaan, azab yang amat pedih di neraka. Jawabnya bagaimana? Hal na'budullaha khaufan wa tama'an? Jawabnya na'am, iya. Na'am, iya. Na'buduhu, kami mengibadainya, kami beribadah kepadanya. Kadzalik, begitulah, bagaimana itu. Ada pemahaman dari sufi, ibadah tidak ingin masuk surga, meninggal maksiat, tidak takut neraka itu. Begitu. Yang diancam. Fattaqun narul lati waquduhan nas wal jannah uiddat lil kafirin. Diancam. Bagaimana enggak takut? Ya, semua itu adalah takdir Allah, rahmat Allah semua ini. Kita bisa datang ke sini atas rahmat Allah, hidayah dari Allah, taufik dari Allah. Yasifu mensifati Allah, ya. Kalau Allah Ta'ala yasifu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati al-mu'minina, kepada orang-orang mukmin, yad'una, mereka berdoa, rabbahum, pada Tuhan mereka, Rabb mereka. Rabbun itu pencipta, pengatur, pemilik, pemelihara. Kalau ilahun itu yang diibadahi. La ma'budah bihaqqin illallah. Khaufan, ya, karena takut. Wa tama'an, dan mengharapnya, takut nerakanya, takut siksanya, takut adabnya. Ya, mengharap rahmatnya, mengharap ridhonya. Surat As-Sajdah ayat 16. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as'alullah, saya mohon kepada Allah, al-jannata,
surga. Nabi pun juga minta surga. Wa a'udzu, dan aku berlindung bihi, padanya Allah, minan nari, dari neraka, dari api. Itu neraka, nar itu api. Kalau kita berbicara ibadah, dalam minggu-minggu ahad yang lalu panjang lebar ya. Ada ibadah qalbiyah sebangsa hati, ada ibadah maliyah sebangsa harta, infak, sedekah, dan ada ibadah itu badaniyah, sholat, menggerakkan badan, umroh, haji, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita memiliki kemampuan, yang kaya, ya jangan lupa zakatnya. Yang punya rezeki, kalau ada orang yang memerlukan pertolongan, keuangan, baik untuk apa saja, ya jangan, kita tidak boleh, tidak dibenarkan, tidak disanjung, tidak dipuji orang bakhil itu, orang duit itu, termasuk dalam akhlak yang madmumah. Mungkin kalau berbicara ya halus, sholatnya ya rajin, bahkan puasa kemisnya nggak pernah absen, tapi bakhilnya luar biasa. Ini tidak termasuk yang baik. Kenapa? Orang baik itu secara vertikal, horizontal, hubungan kepada Allah secara makna juga bagus, hubungan sesama manusia pun juga bagus. Lalu kita ini sudah sholat otomatis ke surga? Enggak. Kalau orang mukmin pasti sholat. Orang yang sholat belum tentu mukmin. Nah, buktinya dalam surat An-Nisa ini, bahwa orang munafik pun juga sholat, cuma cirinya apa? Kusala. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Bahkan yang bersyahadat pun tidak otomatis menjadi orang mukmin. Orang munafik pun kalau ketemu Rasulullah dia bersyahadat. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Dia bersyahadat juga. Ini yang berbahaya ini. Karena pakaiannya seperti kita, omongannya seperti kita. Kadang-kadang ngikutin sholat, ngikut perang, tapi nanti ada dibongkar oleh Allah ini, telanjangi habis-habisan bagaimana sifat mereka itu. Sifat-sifat munafik itu kita jauhi. Biasanya orang munafik nggak punya pendirian ini, bingung, sehingga ketemu A ngomong A, ketemu B ngomong B. Saya saudaramu. Ketemu lainnya yang enggak gitu. Ketemu A, dia menjelek-jelekan B. Ketemu B, menjelek-jelekan A. Itu sifat orang munafik. Ya, kita harus takut kalau neraka ini. Memang kan saya takut memangnya, maka saya beribadah ini. Tapi kalau kita nggak beribadah diancam neraka. Ya memang semua itu rahmat Allah semua itu ya, semua ini takdir Allah dan hidayah dari Allah. Baru ini agak panjang ini. Mal huwal ihsanu, apa dia ihsan? Ihsan itu kebaikan. Fil ibadati, di dalam ibadah.
Al-ihsanu, adapun al-ihsan huwa dia muraqabatullahi, pemeliharaan, penjagaan, pemeliharaan, pelindungan Allah Ta'ala fil ibadah, ibadah. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, allazi, dia Allah, yaraka, dia tahukah kepada kamu, hina ketika takung kamu berdiri, sholat khususnya dan lain-lain. Kita di dunia ini tidak akan mungkin bisa melihat Allah, tidak mungkin dan tidak bisa. Tetapi kita yakin orang beriman besok akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti. Karena para sahabat bertanya, apakah mungkin Nabi kita melihat Allah? Iya, kata Nabi. Bagaikan melihat apa? Iya, matahari, bulan, pasti melihatnya semuanya. Adapun orang kafir gak bisa melihat, gak bisa. Insya Allah kalau kita ini ingat bahwa kita ini selalu diawasin oleh Allah, yang sampai sudah populer ya, yang kanan itu malaikat raqib katanya, yang kiri malaikat atid, sehingga lahirlah pemahaman yang salah. Waktu sholat, waktu judi, waktu ngaji, waktu maksiat, nanti kan ditimbang, nanti kan dihitung, kan ada yang mencatat. Waktu sholat malaikat raqib, yang ke kiri malaikat atid, itu sifat. Raqibun atid itu sifat. Jadi yang kiri ya malaikat itu yang mencatat, raqibun atid, yang selalu hadir, malaikat yang selalu hadir setiap hari, setiap saat itu. Di samping malaikat mencatat itu, besok oleh Allah diberi hak kita ini untuk membantah. Tentunya karena sudah menjadi karakter di dunia suka bohong, mengelak, ngakunya baik-baik, yang syirik ngaku tauhid, yang suka makan barang haram dia bilang tidak pernah makan barang haram, yang sholatnya malas-malas, jarang-jarang, dia mengaku rajin. Akhirnya Allah memutuskan, kalau tidak percaya di catatan malaikat tadi ini, ditutup oleh Allah itu mulutnya ini. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Cuma sayang yang mereka itu membaca Yasin tidak memahami ayat tadi ini. Memang Yasin ini kalau kita renungkan, tadabburi, memang berbobot isinya itu. Kalau Yasin itu betul-betul diamalkan, jadi masalah di lingkungan yang tidak sejalan, maksudnya. Mulai dari ayat pertama saja sudah ada masalah. Bukan Qur'annya yang masalah, enggak, manusianya ini. Yasin wal Qur'anil hakim, demi Al-Qur'an yang bijaksana, yang menghakimi. Ternyata masih minta hakim kepada lainnya, bahkan menganggap hukum aturan itu tidak relevan, tidak cocok, kolot, keras, dan lain sebagainya. Kalau sudah punya anggapan bahwa hukum-hukum Allah itu
sama dengan hukum yang mereka cipta sendiri, sudah keluar dari milah Islam. Apalagi menganggap terang-terangan hukum Allah yang termaktub dalam Al-Quran itu tidak boleh diterapkan. Ada yang mengatakan terang-terangan Al-Quran itu kalau kita gambarkan laksana truk, katanya itu sudah kebanyakan muatan, maka truk itu harus diganti. Subhanallah, tersyok-syok katanya itu jalannya, nanti harus diganti. Maksudnya itu ya Al-Quran diganti hukum lain, hukum manusia. Ini kalau kita renungkan ya berat enggak? Berat kan? Enak di bibir, Yasin wal Qur'anil Hakim, enteng. Tapi kalau kita renungkan, apakah bisa kita ini berpedoman dua hukum, berhakim kepada dua hakim? Tidak bisa. Tidak bisa. Tetap hanya batil. Sama, cuma lebih baik tidak bisa. Ini Quran lebih baik, berarti mungkin juga baik, cuma Quran lebih baik. Ya. Alaihissallahu biahkamil hakim. Bahkan di tengah-tengah Yasinnya pun juga ada ayat yang berbunyi, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yambaghilah in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Cuma sayangnya mereka itu baca Yasin tidak untuk ditaburi, tapi untuk dikirim paling kepada orang yang telah mati. Itu sayangnya ini. Atau dibaca ketika ada saudara sedang sakaratul maut, atau dibaca ketika jenazah belum dikubur. Biasanya keluarganya yang tidak bisa membaca, tidak biasa membaca Quran, ketika itu membaca Quran, cari Quran kemana-mana ya. Itu pun membacanya ya gadul-gadul karu-karuan. Itu membacanya. Mereka memfavoritkan surat Yasin. Hadisnya semua itu dhaif, tidak yang sahih. Memang isinya yang berbobot. Kalau kita ini menyampaikan kebenaran itu pasti ada ancamannya. Pasti mereka mengatakan qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu la narjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun. Makna globalnya ya, kamu kok tiap hari kok ngomong itu saja, setiap malam Ahad kok itu syirik bid'ah, syirik bid'ah, syirik bid'ah yang dibahas. Mau ya berhenti po, awas kok nggak berhenti, tak bakar musolanya, tak lo watu sing gede, tak sawatin. Nah, itu tak ngerti mereka itu. Ada ayat yang berbunyi begitu. Jadi kalau kita diterapkan hukum Islam ini, maka guru-guru saya itu bernasihat kepada saya, kenceng ya kenceng, tapi jangan terlalu kenceng katanya. Lihat dulu situasi depannya. Karena mereka selalu menghadang, benci. Sekalipun alatnya lengkap begini, kedahuluan bencinya, benci kepada kebenaran, gak mau menanggapi, gak mau merespon. Pada akhirnya yang menyampaikan yang menjadi objek kebencian. Kan? Wa taqallubaka, dan bolak balikmu fisajidin, di dalam sujud. Ini tidak ini saja ya, ini majas rodifah dalam tafsirnya, nyebut satu tapi semuanya tidak sujud saja Allah tahu.
jangan makan daging babi, bukan dagingnya saja ini, ya hatinya, ya limpahnya, ya ususnya, semuanya nggak boleh. Ini kaidahnya ini. Bahkan dalam menafsir ayat ini, al-ibaratu bi umumi lafzi la bi khususil asbab. Tidak harus secara otomatis mengacu kepada asbab nusulnya. Berarti wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arba'in. Itu asbab nusulnya itu dihadapkan hitopnya itu kepada orang-orang Yahudi. Tapi kita pun juga kena itu. Ada yang memang itu hitopnya khusus Nabi. Alam nasroh laka sodrom itu Nabi. Ada yang untuk umum, qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, Allah itu satu. Bukan hanya Nabi saja, kita pun juga harus demikian. Dan ada yang umum, sabbihisma rabbikal a'la, Nabi juga kena itu, kita pun juga kena itu. Ketika sujud Nabi membaca subhan rabbiyal a'la, kita pun membaca subhan rabbiyal a'la. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu, adapun kebagusan, antak budallaha, jika kamu beribadah kepada Allah, ibadah lagi. Semua itu tingkah laku kita kalau diniatin mengharap ridhonya Allah, bernilai ibadah. Sekalipun pada asalnya urusan dunia. Contoh, kita membeli baju, kok beli kelambi, saya beli baju untuk sholat, untuk aurat, untuk bawa ke masjid, untuk bawa ngaji, ya beribadah, nilai ibadah. Saya mau beli pakaian yang bagus untuk dansa, untuk karaoke, untuk nonton orkes, nggak ada ibadahnya, bahkan dosa, nggak ada ibadah. Membeli kopiah untuk sholat, ada orang membeli kopiah tidak untuk sholat, ada, bahkan banyak, bahkan dipakai untuk judi. Nah, buktinya mereka judi pakai kopiah itu, pakai sarung, pakai baju, ya judi. Jadi semua itu menilai ibadah. Bahkan permisi, kita menggauli istrinya ya juga ibadah. Jadi ibadah luas. Ya memang setelah akidah yang nomor 2 adalah sholat. Ya. Tapi jangan lainnya itu dianggap remeh. Karena sholat toh banyak. Yang betul itu adalah hablum minallah wa hablum minannas. Kadang kita lo ngaji nih, bagus yang rajin, ya. Tapi ketemu saudaranya nggak mau beri salam, mau salaman, ya ada gitu tuh. Bahkan seudon. Ini hulu ini namanya, keterlaluan ini, dilarang ini. Di ibadah itu bisa mahdoh, bisa wairu mahdoh. Kalau mahdoh itu harga mati, kecuali ada musyakkot, ada baru ada perubahan. Tapi kalau ibadah wairu mahdoh, ngaji ini wairu mahdoh ini bisa diatur sendiri. Ya malam Ahad habis maghrib hingga isya, kitab ini itu ibadah wairu mahdoh. Tapi kalau yang mahdoh harga mati, tayamum misalkan sampai bergelangan tangan,
Nah sudah, jangan dirubah. Ya mungkin kecelik itu ya, terjatuh, terkeliru kepada hadis dhaif ya. Ya mudah-mudahan Allah memaafkan, insya Allah memaafkan. Karena itikadnya kalau nggak sunnah mau, tapi kalau ditunjukkan yang susah ini di antara kita, yang satu mensohihkan, yang satu mendoifkan, ya sudah, kita nggak rame-rame, mana yang kita mantap. Karena Rasulullah SAW telah memberikan solusi. Dak ma yuribuka ila mala yuribuka. Tinggalkan yang ragu-ragu, laksanakan yang tidak ragu-ragu. Pasti itu katanya. Berarti waktu sujud itu mendalukan lutut, yang satu mendalukan apa? Tangan. Kasih rame-rame lah. Tapi dia harus berilmu. Jangan taklid. Di kitab Busosala itu saya milih yang tangan, saya cantumkan kedhaifannya. Tapi Ibnu Baz mendahulukan apa? Lutut. Sementara hadis yang menunjukkan tangannya dipersoalkan, katanya maklub. Tapi nanti urusan fikih panjang lebar. Ini masalah lagi akidah. Ya syukur-syukur kita ini ilmunya agak luas, teristimewa, memang luas, sehingga kita tidak bingung menyikapi perbedaan pendapat. Biasanya baru masuk itu bingung. Yang biasa itu tahiyatnya asyhadu alla ilaha illallah baru muncul, kumpul ahli sunnah bareng bingung. Di rumah pun jadi bingung anak-anak ini. Mungkin saya membuat peraturan, ya sudah, kamu tidak boleh sholat keluar sengaja. Bingung. Di situ majemuk ada, di Satari ada, dari Muhammadiyah ada, dari Al-Ikhwan Kroman ada, dari Tat Hasin juga ada, dari Tat Dhofir juga ada. Gitu. Kadang-kadang rame itu. Ini seragam ini. Zikir juga gitu. Saya dikit seragam nang. Masyarakatnya yang ikut ahli sunnah, rasanya begini, rasanya begini. Yang gak repot-repot, kalau gak perasaan keluar gak apa-apa. Ngapain kita punya murid tapi gak mau ahli sunnah? Jadi kalau guru SMA gak apa-apa, masuk gak masuk terserah. Yang penting gajian saya tiap bulan gak dikurangi. Sholat gak sholat terserah, bid'ah gak bid'ah terserah, maksiat terserah. Yang penting saya rajin ngajar tiap bulan, saya tidak dipotong, beres. Saya enggak. Upah saya mereka itu memahami, mengikuti jejaknya Rasulullah dan sahabatnya. Itulah tujuan saya, tanpa upah. Ya bukan menolak infak, tapi tidak menganggar ya, tidak mengharap, dan tidak. Anggaran saya kemana? Ya nelayan sih, anggaran saya untuk mencukupi sehari-hari saya nelayan. Sekarang, dulu masih di Petro. Karena saya sudah punya tekad, saya berdakwah ini harus membiayai dari kocek saya sendiri. Itu tekad saya. Ya alhamdulillah. Saya berdakwah itu tahun 83 mulai belajar berdakwah ini. 89 mulai keluar gitu. 90 sampai 92 itu tepat top-topnya saya itu. 92, wah ini mulai serangan bertubi-tubi, dibaikot, dituduh dalam jamaah. Karena saya terang-terangan sudah.